Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana cara berbicara dengan orang yang mengalami waham. Waham ini seringkali dinamakan sebagai delusi. Ini pikiran yang aneh, yang salah, yang tidak realistis menurut orang lain, tapi dipertahankan karena diyakini kebenarannya oleh ODGJ. Banyak bentuknya, ada curiga dengan orang lain yang berlebihan, menganggap dirinya punya kelebihan dibandingkan orang lain, atau mengatakan dirinya artis, nabi, tentara, ya, atau justru dia menganggap bahwa dia itu kiai, ya. Nah, sehingga pada akhirnya seringkali muncul pola berbicara yang satu, ngaco, ya, bicaranya kacau atau sering disebut inkoheren. Dua, ngomongnya itu muter-muter, ya, walaupun akhirnya nyampe juga seperti yang kita inginkan, tapi panjang banget jalan ceritanya. Kemudian juga melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lainnya. Nah, juga mendominasi pembicaraannya, ya. Jadi bicaranya itu menggebu-gebu, mendominasi, ya. Kadang kita justru sulit untuk nimbrung bicara karena dikuasai oleh dia, ya. Nah, tentu tidak mudah untuk bicara dengan orang yang mengalami waham seperti itu. Maka dari itu silahkan simak sampai akhir, ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Nah, tentu ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan pasien, ya, atau ODGJ yang mengalami waham atau delusi, ya tentu kita tidak bisa tiba-tiba benarnya sendiri, ya, tiba-tiba menyalahkan dia, ya, itu nggak bisa. Apalagi, ya, kita menentang, nggak boleh. Tapi kita juga nggak boleh membenarkan apa yang diomongkan oleh ODGJ ini. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini repotnya, ya. Nah, tentu ada teknik bagaimana mempolakan bahwa pada akhirnya dia akan nyaman berbicara dengan kita, akan merasa enjoy, relax bicara dengan kita. Tentu tanpa ditentang, tanpa disalahkan oleh kita apa yang dia pikirkan itu, ya. Nah, gimana caranya? Ya, tentu satu, kita harus kenali dulu bahwa oh, ini pasien ini benar-benar, ODGJ ini benar-benar mengalami waham, ya. Ada pikiran yang diyakini kebenarannya dan selalu diulang-ulang. Kalau ada kesempatan pasti menyampaikan. Nah, ketika berbicara dengan seperti itu, ya awal-awal lebih baik didengarkan, ya. Dengarkan apapun yang dia ceritakan dia sambil kita menilai dia ada arah ke waham atau delusi atau tidak. Tidak usah memotong dulu, biarkan dia bicara semaunya dia. Karena dengan itu kita akan punya bahan menyimpulkan bahwa ini memang benar ada pikiran yang tidak realistis, aneh, ya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu langkah berikutnya harus gimana. Jadi teknik yang dipakai, ya, coba diam, ya, diam dan dengarkan secara aktif, ya. Kalau kita menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan, maka si ODGJ ini juga akan berbicara dengan leluasa, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa takut disalahkan, ya. Setelah ODGJ ini selesai bercerita apapun yang dia ingin sampaikan, maka kasih reinforcement, penguatan. Misalnya, bagus sekali kamu sudah menceritakan semua yang kamu pikirkan. Tentu ini bukan bentuk pengakuan, ya, bukan bentuk kita mengakui pikirannya ODGJ ini benar, bukan. Tapi hanya menghargai bahwa kemauan dia untuk bercerita itu sudah luar biasa. Karena kalau tersimpan di kepala atau di otaknya si ODGJ ini,
bisa saja pikirannya jadi tegang. Kalau mengalami ketegangan pikiran atau sering disebut dengan cognitive fusion, maka ya secara otomatis akan mengganggu suasana hatinya, perasaannya, sehingga menjadi gampang marah, gampang tersinggung, cemas, khawatir, takut. Ya, nah itu tentu kalau sudah seperti itu akan mengganggu pola tidurnya. Aktivitas hariannya dia juga nggak bisa karena nggak fokus dan nggak konsen. Dia sibuk mikir apa yang dia diyakininya, dan tentu sosialisasinya pun agak terganggu. Mungkin orang-orang sudah akan menghindarinya untuk tidak mau bicara lagi. Karena apa? Ngaco gitu kan, bingung. Nah sehingga pada akhirnya seringkali ini yang bikin jadi tambah bingung ODGJ-nya, dan akhirnya dirawat karena orang-orang mungkin udah menghindar, tidak mau lagi. Nah kita sebagai orang yang tahu, keluarga, caregiver atau nakes, ya dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Setelah itu kasih reinforcement, dia sudah sanggup bercerita. Yang berikutnya adalah mulai klarifikasi, ya, karena bisa jadi yang diceritakan itu hanya berkutat di pikiran dan perasaan, tapi bukan di kejadian yang melatar belakangi seperti itu. Makanya kita bisa melakukan klarifikasi. Nah, tentu ini bisa dilakukan ketika memang dia sudah bisa cerita dan selesai. Minta izin ya ke ODGJ. Mas, boleh nggak saya menanyakan ulang, tadi kok ada yang belum jelas ya saya pahami. Tadi kan masnya berpikir seperti ini jadi begini. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok sampai kamu berpikir seperti ini? Nah, apa sih yang terjadi? Apa sih yang kau alami sampai kamu mengalami seperti ini? Barulah dia cerita bla bla. Oh ya. Nah itu kita sedang melakukan restating, pengulangan. Dengan kita mau menceritakan apa yang dia ceritakan saja, ODGJ ini udah seneng, udah merasa dihargai, dipedulikan. Apalagi kita ingin tahu apa sih yang melatar belakangi sampai ODGJ ini seperti itu. Wah pasti tambah seneng banget. Nah setelah itu baru tunjukkan bahwa kita menghargai dia dan peduli dengan kondisinya dia, dengan menunjukkan empati. Saya mengerti apa yang kamu pikirkan, rasakan itu benar-benar tidak nyaman. Saya juga paham bahwa apa yang kamu alami ini benar-benar nggak kamu inginkan. Tapi ini sudah real, kenyataan, harus diterima. Nah sekarang bagaimana kamu menghadapi ini dan berusaha untuk bangkit lagi, ya, dari yang kemarin itu. Saya yakin kamu bisa. Apalagi kamu sudah sanggup menceritakan banyak hal ke saya terkait apa yang membuat kamu gak nyaman. Coba sekarang kita pikirkan, untung mana ketika kamu sibuk memikirkan ya apa yang tadi disampaikan ke saya tadi, dengan ketika kamu mengatur memikirkan itu tidak usah terlalu sering. Tapi ya kalau memang sulit dilupakan ya jangan dipaksa. Yang penting adalah kurangi waktu untuk berpikir terkait apa yang kamu ceritakan tadi. Coba kamu fokus ya untuk merawat diri, untuk kegiatan harian ya, supaya kamu bisa istirahat. Ya. Nah, ini tentu membimbing orientasi realita. Jadi kita lebih realistis bahwa kita akan membantu dia untuk keluar dari pikiran yang bikin dia tegang ya, bikin dia khawatir, takut dan sebagainya. Dengan dia tidak menganggap bahwa kita sudah merusak integritas dia, sudah memaksa untuk melupakan apa yang dia pikirkan. Hanya ingin ini saja, mengurangi
frekuensi atau intensitas dari dia memikirkan apa yang sudah diceritakan tadi. Ya, apalagi kok dia sudah ada kata-kata dia ingin ini, ingin kerja, ingin menikah, ingin. Nah, kalau sudah ada harapan, keinginan, kita bisa gunakan itu untuk memfokuskan daripada memikirkan ya, pikiran-pikiran yang belum tentu benar adanya, memikirkan hal-hal yang orang lain saja tidak percaya. Ya, lebih baik fokus untuk berkarya, fokus untuk berkegiatan. Boleh saja mikirin ya seperti tadi yang sudah dipikirkan, tapi ya terlalu banyak mikir itu akan merugikan. Nah, kalau kita berbicara dengan ODGJ dengan konteks seperti itu ya tentu akan membuat nyaman dan aman tanpa dibantah, dibangkang atau disalahkan. Ya, tapi kita coba untuk membantu saja. Bagaimana dia bisa mengalihkan pikiran-pikiran itu supaya tidak mengganggu. Jadi bukan untuk supaya dia melupakan, menghilangkan pikirannya, tapi supaya dia mengurangi untuk berpikir hal-hal itu. Nah, supaya dia punya ruang waktu ini untuk istirahat, untuk kegiatan, untuk merawat diri. Otomatis kalau dia sudah banyak kegiatan dan sebagainya, atau sering diajak bicara oleh keluarga, ya sering didengarkan, lama-lama itu apa yang tersimpan di otaknya atau di pikirannya itu keluar dengan runtut, sehingga karena dia sudah lampias, sudah klimaks ya yang diceritakan, ya tentu pada akhirnya akan sedikit demi sedikit tidak akan muncul lagi atau jarang munculnya, apalagi kalau sudah banyak berkegiatan, maka pikiran yang aneh-aneh itu secara otomatis akan jarang muncul. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat ya. Dan apa ini bisa diterapkan keluarga atau keluarga? Bisa ya, ini mudah ya, dan tidak berbahaya karena kita tidak sedang menentang apa yang dipikirkan oleh ODGJ. Itu saja ya. Sampai ketemu di video-video yang lain ya. Selamat mempraktekkan.